kita 5-6 tahun, Iya. waktu itu masih belum pak. Dan waktu kita pergi ke Belitung, kita dibawain tong kopi. Ya, ada 2 macam tong kopinya, kita suka yang matcha. Matcha ya, Bu, Aduh, ya. masih diproduksi nggak tuh matchanya? Masih dibawain. Guys, nanti kita lihat ya seperti apa tong kopi yang kita gila-gila itu. Berdua aja. Tapi kan Ibu suka matcha nih. Tapi bikin kita matcha tapi brownies ya, Bu ya. Ya. Ya Oke. benar. Dari sini kamu juga bisa bawa nanti produknya ya, Mak Dian. Nanti suaminya suruh masuk juga ya, Mak Iya, ya. oke, Sama siap, pasukan bawa ini juga yang bikin YouTube-nya. Wah, rame nih. Ya, kita saksikan ya guys ya, Mbak Dian ini sama pasukannya, pasukan bawa apa aja nih. Nanti di sini kita menatanya ya. Oke. Terus ini sama ada buku aku, Bu. Nih, jadi brownies books legendaris. are always welcome. Jadi one of my books gonna be from Mak Dian. Jadi cerita mengenai brownie, sejarahnya gitu-gitu Iya. ya. Enggak, ini resep ada 29 resep all about brownies. Wow. Jadi yang mau mulai usaha tuh, Pinter nggak sih kita emak-emak yang kurang bisa masak ini? yang mau mulai usaha, mau apa tahu gimana caranya buat brownies, ada di sini semua resepnya. Pokoknya ini udah teruji, Bu. Udah Terbukti. terbukti. Maksudnya udah masyarakat udah pada ngerasain. Ini ya. Ya. Yang bener. Nanti Iya. kita coba nih. Ya nanti kita buat ya, Iya, Bu, salah satunya. makanya salah satu pembuktian bahwa memang betul enak kita akan buat hari ini di Iya. Pelangi Bintaro. Nanti Kamu kalau- saksi ya, Cak, sebagai yang enak-enak nih kalau mau ditengok-tengok. Ini kalau Medan tengok-tengok. Ntar kalau brownies udah jadi, masukin sini deh. Ya. Jadi tempatnya pun juga didesain cakep banget nih guys, Mak Dian gitu. Ini matching nih sama bunga bromo nih. Coklat-coklat. Tadinya tuh aku mau hubungin Bu Ica, tuh mau undang Bu Ica Oh buat iya? ini. Gimana Jadi- sih ceritanya? Aku bilang, baru pas iya kan ada ini, Bu, aku punya komunitas muslimah mompreneur. Mompreneur ya. Oke. Mau undang Bu Ica, tapi kita juga masih bingung nih. Jadwal dulu ya, karena ini kan Oh. kelas baru mulai nih September, jadi mesti ditata bener kayak besok dengan Dubes Indonesia untuk Jepang, Masya Allah. bicara mengenai hari batik, ya Hari kan, batik. sama IPMI Japan, jadi bertubi-tubi nih. Terus siangnya tiba-tiba PPI Turki kontak Masya lagi Allah. sama dubesnya, karena yang pernah kenal tuh si Siham, anakku satu lagi gitu loh, karena Muhammadiyah mereka kan aku teman Muhammadiyah banyak, jadi mereka mengontak aku. Ini kok kayaknya hari cuma 24 jam ya, kenapa nggak bisa 48 gitu. Berarti aku rezeki banget ya. Iya, hari ini lagi, walaupun jam 4 nanti nge-review lagi. Ada dapat PHI, jadi hibah internal Indonesian Baking School, jadi aku jadi reviewer. Tapi nanti jam 4, tenang aja. Udah bisa jadi 2 set nih. Jadi Guys, ini kesayangan nih. Jadi kan kita mesti lihat nih hasil dari kesayangan kayak apa ya. Nah, kita buktikan di buku ini, bener nggak? iya. Ini apa lagi nih, Mbak? Yang ini sama nih? Sama. Oh, ini Gua- coklat. Kalau ini bahan-bahan coba nanti. tonton. Ini bahan-bahan. Bahan-bahannya, oke. Kita jembreng aja kali, Mbak ya. Oh iya iya iya. Cak, digeser, Cak, ini. Dan ini Jelas biar butternya. aja, Cak. Apa di sampingmu aja, Bang? Jadi tepung, maaf ya, Cak ya. Ini butter, Ini tepung, dan udah digram-gramin, diukur. udah diukur. Iya, udah digramasi. Dan semuanya tuh ada di sini loh, guys. Iya, di Gini aja deh, buku biar ketok nih. brownies legendaris. Jadi ini bahannya. Terus ini nih matcha pure-nya, Bu. Oh, Matchanya. ini yang matcha yang Jepang. Oh. Jadi emang hari-hariku dari hari ini sampai besok Jepang-Jepang. Nah, bisa juga kalau misalkan ini kan matcha kan harganya kalau matcha pure agak lumayan nih, Bu. Iyalah, Ibu. Nah, kalau misalkan mau yang ibu-ibu yang Agak ke kelasnya bawah, ya, bisa pakai pasta. Diganti dengan pasta green Iya, tea. Tapi pasta Lucu green ya. tea, Jadi kayak gini nih guys, coba deh tengok nih. Ini ilmu baru nih, ada pasta green tea. pasta green tea. Tapi kalau beli juga beli pas browniesnya. Oh. Jadi biar cepet nih aku udah bikin dari rumah. Oke, Untuk oke. tutorialnya nih yang lengkapnya ada di sini. Iya. Ini bisa dibeli juga nih nanti. Iya, ada di Bisa Gramedia. dipesan. Oh, di Gramedia guys. Saya pesen di aku juga sih, Bu. Iya juga di Instagram Madian ya. Ya. Siap. Terus ini loyangnya nih. Oke. Oh, loyang lo kayak si Kakak Bella. Iya. Aku pikir apa nih buat pemotretan gitu kan agak India nih. Oh enggak, rupanya buat. Sediakan kertas. Iya, Ada ini kertas. Kertas ini ya, Nah, kertas rotinya. masak. Nah, Bilangnya apa sih kertas roti? baking paper sih. Zaman kita dulu SD ngebungkus buku pakai gitu kan ya? Kertas minyak bukan sih? Bukan ya? Bukan. Bukan ya? Kertas minyak.
kasihan deh gue. Terus ini coklatnya tuh kita pakainya coklat putih. Oh, halal ya? Halal. Ya. Haruslah halal. Iya Bu, karena apa-apa yang masuk ke tubuh kita kan Iya, menjadi daging. Iya. Gimana doa bisa diterima ya kalau bahan kita terdiri dari zat yang haram gitu loh guys. Ini gula. Nah, gula pasir. Gula pasir guys. Jadi ini Bu bisa buat kalau yang mau nambah varian jualan barunya. Nanti bisa lihat. Iya. Ih sama Mak Dian dan teman-temannya. Nanti Caca ikut ke IBS belum pernah ya Cak ya? Ke IBS Itu di Kemang ya, Bu? depannya ada warung Turki, depannya ada rumah makan Padang. Pagi siang sore malam itu. Oh. Pagi siang sore malam. Karena kita makan ke sana juga nggak pagi-pagi amat, malam kadang-kadang Iya. kelasnya sore baru selesai. Caca belum pernah ke sana. Ini tempat sekolahnya Ciki sama si Ham ya, Ibu Ica ngajar di situ. Gitu. Oh, Ciki juga di sana ya? Udah S2-nya udah mau selesai lagi tesis. Nah, terus sekarang kepengen nih bikin sesuatu ya kan dengan mompreneurs, karena Indonesia Banking School punya kelas wirausaha, punya juga kelas syariah mobil khusus, dan buku aku 2 di Thailand sama Vietnam kan juga dengan payungnya IBS seperti itu. Oh, Gitu. Iya, itu ya Bu ya? Ada Bunda Jawa dan halal, terus halal, muslim di Vietnam dan industri halal. Wah, itu ilmu banget ya Bu ya? Jadi kalau memang nanti syariah kan bisa bisa ngundang Mbak gitu ya dari departemen syariahnya. Rezeki banget nih diundang sama Ica. Nanti aku kenalkan dengan Bunda Nelmida. Jadi nanti kita bisa berkala selama 6 bulan tuh, tiap bulan melakukan kegiatan bersama. Oh, Jadi temanya nggak dihabisin sekali pertemuan, tapi 6 bulan terus nanti bertahap ya? nanti termasuk digitalnya, selain pengenalan halal, terus bagaimana menggunakan pembiayaan syariah, dan kemudian ada bank, ada non bank. Gitu ya, kayak Baitul Mal Watamil yang kayak di Beringharjo Jogja itu kan BMT-nya non bank di bawah Kemenko UKM, atau perbankan yang memang punya pembiayaan kredit mikro kayak BRI, Bukopin udah punya syariah. Oh iya. Jadi Bukopin itu sekarang kan dimiliki 97% oleh Kukmin Bank Korea Selatan, tapi kemudian 1% Go Public, 2% dimiliki oleh PP Muhammadiyah. Gitu, jadinya enak. Nanti kita apalah bisa dibuat sesuatu gitu, Iya. kita create kerjasamanya. Nah, sekarang Sekarang Mbak Dian cerita nih, ya Caca biar belajar juga ya Caca ya. iya. Ini calon diplomat nih ceritanya. Masya Allah. Tapi udah mau lulus bingung. Terus gimana tuh suami saya kalau jadi diplomat di luar negeri? Nah loh, baru dipikirin sekarang. Udah mau selesai baru dipikirin. Nanti Gak apa-apa, sekolah dimudahkan. 2 kali bisa, tenang aja. Dimudahkan Allah biar ya. Amin, amin. Kakak Bella tuh. Hei nih temennya. Datang Mbak Dian. Apa kabar? Hai, apa kabar Mbak Dian? Alhamdulillah sehat. Nah, guys, ini temennya Bella juga nih Mbak Dian. Iya, Muragan Brownie. Iya, he. Mau kemana? Aku mau ke Disduk Capil. Iya. Disduk Capil ngurus ininya KTP-nya. Nah, ini apa ya Bu? yang Sambil aku sambil ceritakan? megang ini. Oh iya. Jadi gini, kalau scholarly kan pasti dekat dengan buku. Jadi ketika nanti Mak Dian sebagai brand dan mompreneur itu akan ada sesuatu dengan Indonesian Banking School sebagai lembaga pendidikan, maka buku ini adalah salah satu indikator bahwa kepiawaian, nah itu bahasa Indonesia, kepiawaian di dalam mengelola sesuatu yang disukai, dalam hal ini kuliner dan halal, ternyata juga bisa menghasilkan dan bisa mengajak-ngajak yang lain jadi sejahtera. Sukses bareng, berkah bareng, gitu kan maksudnya? Berjamaah ya Bu? Kalau sendirian aja sih ke surganya lama. Iya. Kalau rame-rame cepet tuh. Amin. Gitu ya Cak ya, sukses untuk kita semua. Amin. Amin. Ya, terus gimana Mbak? Ya, jadi ini aku tuh tadinya ngubungin ibu tuh niatnya mau ngundang ibu Buat jadi narasumber. narasumber. Tapi kan aku juga gak pengen sukses sendirian, pengen bareng-bareng. Iya, Tak ajak-ajak nih teman-teman dari IBS. Iya. Ternyata ibu malah ngajakin ini. Masya Tandem ya Allah. kan, jadi PKM jatuhnya. Oh. Buat kami juga nanti secara dunia dapat dapat nilai di dikti ya. Buat kan kita tridharma perguruan tinggi, jadi pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Ini jatuhnya yang ketiga, pengabdian masyarakat. Tapi kan yang diberi ilmu senang, wong gratis kan? Iya. Kita pun juga senang karena apa? Allah memberikan panggung buat pengabdiannya gitu, buat aktualisasi. Amin. Nah ada buku, ini mempertegas nih bahwa emang mesti
Mesti ada kampusnya ya. Dan doain juga ya Bu, Iya. ini aku bukunya ini kan yang pertama, tapi ini udah cetak kedua. Terus nanti akan ada lagi buku aku yang selanjutnya. Nanti sama aku tandem gimana? Boleh. Dan ada IBS-nya juga kan, Iya. nanti editornya rame-rame. Caca nanti ngulik itunya buat YouTube-nya. Sama geng yang Bu, ini mau Fajar aku baca-baca. share di YouTube aku juga ya Bu ya? Boleh, Iya. tinggal ngebaik-baikin Fajar aja. Saya sih kumaha dukun YouTube-nya suami. Dukun buat handphone. Mangga, ayo jelaskan Mbak. Kita Ini sekarang udah mulai mencair belum? Coba Iya. Cak, tengok Cak, buka Cak. belum Bu, belum. Nunggu Aku melting. biar agak cepat tadi. Diaduk. Jadi guys, Iya, kita sampai ini nggak apa-apa sambil menunggu begini. diaduk. Diaduk. Pokoknya bahannya harus kalau mau belanja itu ya ibu-ibu harus Mesti dilihat halalnya. halalnya ya. Iya. Kita cream cheese. Jadi apa namanya yang cair, keju cair. Iya. Terus selama ini kalau aku beli kan aku cerewet banget cari logo yang bulat tuh yang Majelis Ulama Indonesia dan ada norek nomor registrasi. Terus waktu kita pernah pulang dari Belanda, waktu itu kan naik Qatar Air, kita berhenti di Doha, ada sepupu aku. Di sana kan Qatar, Arab kan. Jadi apa-apa kan mestinya udah halal. Jadi ada tulisan hak lam-lam atau enggak, merek itu kita sebutnya namanya ya, mereknya Kirin, itu pasti halal. Tapi di Uni Emirat Arab dan tetangganya Qatar dan lain-lain gitu, Oman. Tapi kemarin kebeli di, aku kasih tahu ada dekat rumah aku kan ada Alfa nih, di sana ada Alfa, di sini juga ada Alfa. Merek nggak ada halalnya. Terus kita baru sadar ketika udah mau habis. Terus istighfar aja, terus gimana dong? Iya sih, iya. Ya habis beli di Alfa gitu ya. Contohnya ini nih, aku kasih tahu deh mereknya. Itu membuat aku itu cari kacamata. Kok nggak kepo gitu ya? Jadi itu mesti hati-hati juga gitu bahwa merek ini jangan lagi dibeli. Nih, Oh, mereknya Arla. Ini kalau di Qatar ada merek ini. ada halalnya. Tapi ada halalnya, tapi hak lam punya antum. Aku nggak ngeliat ada halalnya Mbak. Nanti Caca lihat ya mata muda maunya. Nggak kayak sampai aku pelintir gitu, kok nggak ada gitu loh. Iya, nggak ada ya Bu ya. Itu kan jadi kita nggak tahu apa jangan-jangan ini keju dari susunya babi gitu kan. Tapi kan juga nggak ngerti gitu karena ya itulah. Nggak ada. Jadi ini guys, aku tidak mau ngebully atau apa, tapi merek Arla Cheesy Spread memang ini enak. Tapi kalau ada yang lain sebagai alternatif, udah deh nggak usah beli ini karena ini nggak halal, nggak ada halalnya. Aku nggak tahu halal apa nggak, tapi nggak ada. Karena kita muslim ya Bu. Iya itu. Coba deh Cak, matamu yang lebih muda. Ketok nggak? Kan kamu tahu logonya kan, yang ibu suka cerita, yang bulat yang ada nomor registrasi. Itu Jadi Ibu bahaya kan? Udah mau habis. udah ya, mau Bu? habis. Tapi karena Mbak mau datang, jadi aku nggak ngebuang dulu. Aku pengen nunjukin. Kita kok jadi kaget gitu. Karena biasanya kan taken for granted apa yang ada di dalam rak itu udah pasti dianggap halal gitu ya. Tapi no one knows. Iya kan gimana kita tahu? Itu gimana ya Bu ya? Nah, Itu kok bisa sampai masuk gitu loh Bu. tapi juga aku nggak tahu apa nih halal apa enggak, kita nggak tahu. Kita nggak tahu ya. Tapi emang nggak ada tanda gitu ya. Tapi intinya kalau nggak sengaja kemakan, konon kabarnya kan kita jadi kayak masyarakat yang mustadafin. Jadi kita ini duafa enggak, karena kita kan masih bisa makan enak. Bilang bodoh, kita sekolahnya cukup. Dibilangin miskin, kita punya rumah yang layak. Jadi kita ini terpenjara di dalam sebuah sistem yang membuat kita nggak punya pilihan, nggak punya cukup pilihan lebih tepatnya gitu. Kalau kita kita ini dosa nggak sengaja itu ditanggung oleh para ulama yang ada di Majelis Ulama. Kenapa kok gitu? Karena Indonesia bukan negeri Islam. Kita nggak punya sistem mufti kayak di Malaysia, kayak di Thailand. Walaupun di Malaysia 40% loh muslimnya sedikit, kita 87. Iya. Di Thailand 12,5%. Tapi kan 12. mereka punya ulama konsil. Kalau kita di sini MUI, kalau di Malaysia tuh Jakim, kalau di Thailand tuh Saikot, CICOT, Cicok, macam Saikot gitu ya, Central of Islamic Law in Thailand gitu ya. Nah, mereka itu langsung tanggung jawabnya kepada pemimpin nomor 1. Di Thailand langsung ke Raja Thailand, di Malaysia langsung ke Perdana Menteri. Gimana Bu di Thailand langsung? Si ketua MUI-nya Thailand dengan Raja, namanya Saikot, Cicok tadi. Di Malaysia, Jakim langsung ke Perdana Menteri. Di Indonesia kan enggak gitu. Jadi BPJPH yang terbentuk lembaganya pada tahun 2014 dengan Undang-Undang Nomor 33 gitu. MUI baru menjadi bagian dari negara tahun 2014 baru. Sebelumnya kan LSM, NGO. Jadi hybrid atau kuasi atau
banci gitu loh, in the middle of nowhere gitu loh. Nah, jadi ketika BPJPH lahir, dia kan tanggung jawabnya ke Menteri Agama. Menteri Agama baru tanggung jawab ke Presiden. Jauh. Iya, kalau Menteri Agamanya pro pada industri halal. Aku nggak terlalu denger sih. Ini ilmu banget nih. Ya, tapi kalau LGBT, makanya aku, ya Allah, Pak Menteri udah deh berhenti deh ngurusin LGBT, ngurusin halal aja deh. Tapi emang ngurusin halal nggak ada duitnya, LGBT kan dari Amerika. Kan itu udah ohim ya. Iya, baliku ani walau ayah. Gue ngomong aja gini, mudah-mudahan gue nggak dibully lagi nih YouTube-nya. Udah kenyang nih bully. Gitu, tapi untungnya sekarang wapres kita kenceng ya urusan halal dengan cara beliau, Masya Allah, udah mulailah terasa. Cuman ada satu aja yang membuat saya masih deg-degan mengenai self-declare. How would we know? Gue aja yang sekolahnya cukup urusan ini aja, udah mau habis baru enggak. Ya, dan ingredient ini pun aku, walaupun aku dokter, gue nggak langsung ngerti. Aku juga bukan dokter di bidang mikrobiologi atau kimia, ya kan, jadi emang mesti sekolah khusus atau training khusus. Nah, kemudian lagi ketika ternyata para pelaku UMKM rata-rata di ukuran, ini mohon maaf sekali ya, di ukuran 9 tahun sekolah, nggak cukup dong punya kemampuan untuk mengatakan, oh ini saya pakai halal loh, halal loh, halal loh, halal loh, halal loh. Solusinya? Nah, katanya ada pendamping gitu, karena kan UMKM kan tentu nggak punya uang sebanyak industri, karena itu kan bayar ya. Karena kenapa bayar? Karena melalui satu proses yang ada ilmunya, namanya scientifical base, science. Jadi harus pakai lab, harus ada testing kimia, bla bla bla. Itu duit tuh mbak, nggak gratis gitu ya. Karena bahan testingnya enggak, karena kita juga import sebagian gitu ya. Jadi artinya emang butuh biaya. Tapi kalau UMKM kan untuk untung aja dari jualannya, ya Allah, kan berarti negara mesti hadir, ya kan, memberi jembatan daripada kesenjangan atau loopholes atau jejak atau gap itu gitu loh mbak. Nah, katanya pendamping, tapi kan pendamping ini apa kriterianya? Kayak misalnya syariah perbankan atau keuangan jelas tuh ada DPS, Dewan Pengawas Syariah. Di atasnya ada DSN, Dewan Syariah Nasional. Ada yang ngawasin dan itu mesti lulus tes. Nah, kalau halal apa ukurannya sudah kan ditentukan. Aku belum pernah dengar gitu loh. Makanya sekarang ini kita termasuk dakwah nih mbak, kita bilhal ya Cak ya. Walaupun ada mengatakan bahwa ini jangan dibeli, minimal saya nggak mau beli lagi, dan ini habis ini dirimu pulang aku buang ini. Gue nggak ngerti apa isinya. Walaupun Caca bilang buat Caca aja tante, jangan Cak. Kamu gue beliin yang mereknya jelas aja ya. Coba Bu Ica kita sambil coba lihat ya Bu ya. Kayaknya asapnya udah serius nih. Apakah ada asap yang bercanda Ibu? Maksud udah ngebul. Kalau bercanda tuh yang ndut-ndutan gitu mbak. Nah, ini kayaknya masih butuh 15 menit lagi. Sebenarnya harus ini bolak-balik ya. Aku aja kali yang ngaduk mbak. Kasian sih mbak. Habis ini Caca ya latihan ya. Ini mbak, let me do it. Jadi guys, nanti kalau udah punya anak jadi udah bisa minimal dia botol susunya direbus ini. Ya. Aku nggak bawa telur. Ada di lemari es, ambil mbak. Aku minta 2 ya Ibu. Ambil 20 juga ada deh. Kanan saya. Udah dicuci kok. Jadi guys, ini yang masih agak susah ini si kejunya kayaknya ya mbak ya. Itu coklat putih. Oh, white chocolate. Cari itu kan gue aja nggak ngerti bedain. White chocolate sama. Makanya emang dia susah ininya ya, karena emang. Iya. Tapi baunya enak loh. Iya. Boleh nggak aku incip-incipnya, nggak lagi puasa? Boleh. Enak guys, sebelum jadi dia enak Cak. Lo nggak bisa nyium ya? Anak kecil. Dasarnya nih mak nggak jelas nih. Jadi kalau sharingnya Ibu bisanya kapan Bu? Nanti kita ngomong di WA ya say. Di WA ya. Kalau ini kalau di YouTube agak out of contact. Iya. Tapi intinya bersedia. Tapi intinya bersedia banget. Ibu, Nah, telur. udah mau tutup say. Ini kita tutup lagi deh. Belum nih. Nih Ibu atau aku nih yang aduk? Boleh. Aku ngaduk. Ini mau boleh. Nanti aku teruskan. Ini guys. Ini telurnya 2 ya. Telurnya 2 sama gula pasir. Pokoknya lengkapnya, resepnya, gramasinya ada di. Itu tadi dirimu nggak apa? Berapa gram? Enggak Bu. Gimana Banyak nih? banget. Oh, kebanyakan resep. Iya deh. Sombong kali kau. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ayo. Nah, udah nih kita aduk. Aku deh ngaduk deh. Nih, Bu.
Sedangkan Winter yang nggak punya mixer selalu ada jalan keluar. Jadi ini Bu, keterbatasan itu jangan dijadikan alasan. Iya, ya. benar. Kadang-kadang juga kayak brownies kan konon kabarnya sejarahnya karena bolunya nggak jadi bantet. Bantet. Tiba-tiba jadilah itu brownies. Iya, brownies. Sama seperti misalnya post-it. Dulu kan Iya. ingin dibuatnya itu lem yang keras. Ternyata gagal. Jadilah post-it zaman sekarang bisa nempel tapi nggak terlalu yang letek. Sama juga kelapa kopior kan kelapa gagal. Kok enak ya? Nah, aku juga Jadi- punya Bu produk gagal dulu yang sempat diliput banyak Oh, iya? Jadi tuh Apa dulu tuh aku misalnya? brownies Bu, Ah. brownies. Terus kan kalau brownies aku bikin brownies beku tuh Bu. Aku pernah tahu tuh. Iya, nah itu kan Dulu pernah ngirim juga ya? bentuknya itu